Hai gengs, semakin berkembangnya zaman, berbagai teknik dikembangkan untuk semakin memudahkan manusia. Salah satunya adalah teknik pertanian serta peternakan. Bahkan teknik tersebut terkadang unik dan tidak lazim. Penasaran seperti apa? Yuk simak! Kambing laba-laba. Tahu nggak sih gengs, kalau jaring laba-laba ternyata bisa dijadikan bahan dasar untuk pembuatan berbagai macam produk dengan kualitas tinggi, seperti untuk produk fashion, untuk kegunaan medis, atau bahkan untuk rompi anti peluru. Hal ini karena jaring laba-laba mempunyai tingkat elastisitas yang baik dan juga kekuatan yang sangat kuat. Bahkan setelah diteliti, jaring laba-laba bisa lebih kuat dari benang baja. Namun masalahnya, untuk mendapatkan jaring laba-laba dalam jumlah besar adalah hal sulit. Misalnya ketika para peneliti membuat peternakan laba-laba. Para laba-laba ini justru saling membunuh karena mereka merupakan hewan yang cenderung teritorial. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, para peneliti akhirnya mengembangkan rekayasa genetik terhadap kambing. Awalnya kambing-kambing ini dimasukkan gen laba-laba sutra, sehingga kambing-kambing tersebut nantinya hanya akan memproduksi protein dalam susu mereka. Akhirnya pada tahun 2010, rekayasa genetika ini berhasil dan kambing-kambing tersebut mampu memproduksi susu yang dapat diolah untuk menjadi benang sutra. Mirip seperti jaring laba-laba dan sangat kuat. Fun. Kalau kamu pernah nonton film The Martian yang diperankan oleh Matt Damon, kamu pasti tahu kalau si pemeran berusaha membuat perkebunan di Mars untuk bertahan hidup. Nah ternyata nih gengs, perkebunan luar angkasa bukan cuma ada di film. Space Farm alias perkebunan luar angkasa ternyata sudah dikembangkan oleh para astronot NASA. Sejak tahun 2015 lalu, para astronot bisa memakan sayuran yang mereka tanam di luar angkasa. Mereka mendirikan perkebunan di Stasiun Internasional Luar Angkasa. Untuk menjaga sayuran tumbuh seperti di bumi, para astronot menggunakan cahaya LED untuk menghangatkannya. Sejauh ini para astronot sudah berhasil menanam kol, sayur kale, pakcoy, sampai mustard di luar angkasa. Sayangnya, kebun yang diciptakan ini sebenarnya masih dalam tahap percobaan. Hasilnya belum dicoba untuk dikonsumsi nih gengs. Tapi NASA mengaku ada kemungkinan perkembangan ke arah keperluan konsumsi bagi astronot di masa depan. Peternakan nyamuk. Binatang yang satu ini bisa dibilang binatang yang paling banyak dibenci. Selain mengganggu, nyamuk juga diketahui membawa penyakit seperti malaria dan virus denggi penyebab demam berdarah. Meski begitu, namun ternyata di Singapura ada peternakan nyamuk. Ya, kamu nggak salah dengar. Pemerintah Singapura berinovasi dengan membuat proyek Wolbachia, di mana mereka mengembangbiakan nyamuk dalam jumlah besar di laboratorium. Namun nyamuk-nyamuk ini ternyata sengaja dikembangbiakan untuk mengatasi wabah DBD. Jadi nih gengs, nyamuk-nyamuk ini adalah nyamuk jantan di mana di tubuhnya diberi bakteri Wolbachia. Nyamuk tersebut nantinya akan dilepas ke alam liar. Ketika nyamuk ini kawin dengan nyamuk betina, maka bakteri tersebut akan membuat telur nyamuk tidak bisa menetas. Dan hasilnya, populasi nyamuk bisa ditekan. Bahkan nih gengs, beberapa daerah dengan populasi nyamuk yang tinggi di Singapura telah mengalami penurunan hingga 90% menggunakan teknik ini. Peternakan sapi VR. Jika kamu berpikir teknologi kacamata VR hanya dipakai oleh manusia, maka kamu salah besar. Karena seorang pemilik peternakan sapi asal Turki ini mencoba bereksperimen dengan sapi-sapi mereka menggunakan kacamata VR. Awalnya, pemilik peternakan tersebut memesan 2 buah kacamata VR khusus ke perusahaan asal Rusia untuk digunakan para sapi. Ketika kacamata VR khusus ini jadi dan dicoba ke 2 ekor sapi dalam peternakan, hasilnya sungguh luar biasa. 2 ekor sapi yang memakai kacamata VR ini mampu memproduksi 27 liter susu per harinya dengan kualitas yang sangat baik. Padahal biasanya sapi-sapi ini hanya bisa memproduksi susu sekitar 25 liter saja. Pemilik peternakan mengatakan, penggunaan teknologi VR ini sangat membantu sapi-sapi mereka untuk tidak stres karena mereka hanya dipertontonkan padang rumput hijau yang sangat luas.
Karena keberhasilan ini, pemilik peternakan berencana untuk memesan lebih banyak lagi kacamata VR untuk sapi-sapi di peternakannya. Peternakan ular kobra. Mungkin untuk sebagian orang menganggap jika ular merupakan hewan liar yang tidak cocok untuk dipelihara. Namun faktanya, di Vietnam, tepatnya di pinggiran kota Hanoi, terdapat wilayah yang dikenal sebagai desa ular. Desa bernama Lemat itu terkenal karena sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai penangkap ular dan berprofesi sebagai pawang ular. Bahkan di Vietnam kamu bisa menjumpai peternakan ular kobra nih, geng. Ular-ular ini dipelihara dalam sebuah kandang khusus di mana setiap kandang berisi ular kobra berbisa. Bahkan dalam sebuah video yang memperlihatkan peternakan tersebut, terlihat bagaimana ular kobra ini sangat agresif ketika diberi makan. Ular-ular ini nantinya akan dijual ke pengepul atau pedagang untuk berbagai keperluan, seperti konsumsi atau bahkan untuk pertunjukan. Di Vietnam sendiri, konsumsi daging ular kobra adalah hal lumrah, karena mereka percaya daging dan darah ular kobra bisa bermanfaat bagi kesehatan.